Membuat surat. Untuk membuat surat, kita jalankan Microsoft Word. Ini sudah ada di desktop. Klik kanan, open. Kemudian kita buka dokumen yang baru dengan memilih blank dokumen. Bila ruler ini tidak ada, ini penggaris ini tidak ada, tampilkan dengan view, lalu ruler ini di checklist. Kalau sudah ada ya tidak perlu. Untuk membuat surat, ada 3 perintah awal yang harus kita lakukan. Pertama, merubah ukuran kertas, layout, size, ini gulung ke atas. Biasanya untuk surat yang digunakan itu adalah ukuran kertas A4, jadi kita pilih A4. Kemudian biasanya untuk surat, margin atau batas kertas yang digunakan itu adalah batas normal. Jadi pertama merubah ukuran kertas, yang kedua merubah batas kertas atau margin. Kita pakai yang normal. Margin normal. Yang ketiga, agar setiap kita menekan enter jarak barisnya 1 spasi, maka kita lakukan perintah layout spacing after, ini di nolin. 0, enter PT-nya nggak ditulis nggak apa-apa. Ya, selanjutnya kita akan mengetik suratnya. Nah, ini surat yang akan kita buat. Kita mulai dari mengetik nama perusahaannya, PT Cita Setinggi. Nah, setelah selesai kita ketik nama PT-nya, langsung kita menekan CTRL-E, tidak perlu ngeblok karena cuma 1 baris. Nanti untuk baris berikutnya, dia akan otomatis mengikuti rata tengah. Setelah CTRL-E dia ke tengah, kita enter. Kita ketik yang selanjutnya, baris selanjutnya. Nah, kemudian kita tekan enter 2 kali karena kita akan bikin garis. Kenapa 2 kali? Biar garis tidak terlalu dekat dengan tulisannya. Untuk membuat garis sama dengan minimal 3 kali atau sama dengan 3 kali lalu enter. Kita enter lagi biar ada jarak dengan tulisan. Tekan CTRL L, left L ya, agar dia ke kiri. Nah, selanjutnya kita akan mengetik nomor, lampiran, dan hal. Titik 2 ini kita inginkan rata. Agar dia rata, maka setelah selesai mengetik nomor, untuk mengetik titik 2 itu, lanjutkan dengan menekan tombol tab. Ya, tombol tab. Nah, tombol tab nih yang di atas tombol caps lock nih, tombol tab itu yang akan kita pakai. Jadi kita ketik nomor, titik, tabnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di sini ada lampiran yang tulisannya cukup panjang. Titik 2, spasi, lalu tuliskan nomornya. Ya. Nomor, titik, tabnya 2 kali, titik 2, spasi, agar 0 ini tidak terlalu dekat dengan titik 2. Tulis, kemudian di sebelah kanan ini ada tanggal. Jadi tekan tab. Berapa kali? Ya, berapa kali sampai berada di posisi yang diinginkan. Nah, kalau kita lihat posisinya kurang lebih udah sama, kita ketik tanggalnya. Enter. Berikutnya adalah lampiran. Tab lagi. Titik 2, lampirannya tidak ada, strip aja. Kemudian hal. Tab.
tab lagi, titik 2, penawaran harga. Untuk penawaran barang. Untuk garis bawah diberikan belakangan saja, biarkan saja. Enter ya. Satu kali baris kosong ya jaraknya, kepada PT Anak Bangsa Jalan Nusantara nomor 17, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Untuk garis bawah dan cetak tebelnya juga belakangan saja. Kemudian dengan hormat, setelah dengan hormat, berikutnya kalau kita lihat kata sesuai ini lebih ke dalam, ya lebih ke dalam. Ya ini sekitar 1 kali tab, ya. Nah, kalau kita menekan tab, sering terjadi, ya ini elemen batas ini, batas alinea ini akan ikut-ikutan. Akibatnya nanti suratnya menjadi mengecil. Oleh karena itu, untuk membuat jarak lebih ke dalam seperti ini, boleh menggunakan spasi, ya. Atau kalau tetap mau menggunakan tab, awali dulu dengan spasi 1 kali. Ini saya menekan spasi 1 kali dulu, baru menekan tab, sehingga elemen margin ini, batas ini tidak ikut, margin untuk alinea maksud saya tidak ikut bergerak ke kanan. Nah, lihat, kata kami ini bukan akhir alinea, tapi adalah akhir suatu baris. Tidak boleh menekan enter, jangan menekan enter, tapi teruslah menulis. Nanti otomatis tulisan itu akan turun atau melipat ke bawah. Enter hanya dilakukan di akhir alinea, ini di belakang titik 2. Ya, dia turun sendiri. Perhatikan kata tabel di sini. Ketika saya menekan spasi, dia berubah menjadi table bahasa Inggris. Tekan Ctrl Z, XYZ, Ctrl Z 1 kali. Enter. Kemudian berikutnya membuat tabel. Kita lihat ke kanan itu jumlah kolomnya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ke bawah itu ada berapa kotak? Barisnya, row-nya 1, 2, 4 juga, ya, 4. Jadi membuatnya, perintahnya adalah insert table, number of kolomnya, ya, hitung ke kanannya tadi 4 kotak. Number of row-nya hitung ke bawahnya juga 4 kotak. Kemudian saya menginginkan agar lebar kolom itu mengikuti panjang tulisan secara otomatis. Jadi ini saya pindahkan untuk perubahan lebar kolom itu ke auto fit to content. Lalu oke. Nah, setelah oke, ya tabelnya sudah ada. Selanjutnya tabel ini akan kita ketengahkan supaya dia terletak di tengah-tengah. Perintahnya adalah layout, properties, table,
center, none, oke. Nah, kemudian untuk pengisian dapat dilakukan tanpa merubah lebar kolom, karena lebar kolomnya akan otomatis. Untuk menggerakkan atau bergerak dari satu kotak ke kotak yang lain, pergunakanlah anak panah. Ya, pergunakan anak panah. Lebih baik pakai mouse juga boleh, cuman kalau menggunakan mouse, bila ketarik garis ini, maka otomatis perubahan lebar kolom itu langsung tidak aktif. Ya, ya memang lebar kolom bisa diatur di atas dengan memindahkan elemen yang abu-abu di sini yang titik-titik. Nomor, panah kanan, nama barang, panah kanan, merek barang, panah kanan, harga barang. 1, laptop, merek HP, Spectre X360, RP. Untuk rata kiri, rata kanannya belakangan aja tidak apa-apa. 25 juta. Printer Epson L3120 RP. Ingat, pergerakan dari satu kotak ke kotak lebih baik menggunakan anak panah. Ya, lihat untuk merek ini pengennya rata tengah. Jadi ini kita blok, tekan Ctrl E ya, Ctrl E. Sedangkan angka ini rata kanan, Ctrl R. R right, R ya, right. Nah, kemudian ya selanjutnya kita panah bawah ke bawah, sama kayak tadi. Yang berikutnya barang-barang ini lebih ke dalam, jadi tekan spasi dulu satu kali baru tab. Ini sama kayak tadi, spasi sekali dulu baru tab. Format kaminya tulis di kiri. Ya, kemudian ketik nama masing-masing ya, ketik nama masing-masing di sini. Jangan dikasih garis bawah dulu.
sekarang cara merapikannya. Yang pertama, bahwa ini surat ini umumnya menggunakan jenis huruf Times New Roman. Tekan Ctrl anak, Ctrl A, agar dia keblok semuanya. Sudah itu, ubahlah jenis hurufnya di sini menjadi Times New Roman. Ya, ketik aja lebih enak. Times, itu udah muncul. Langsung enter. Kemudian, ini ukurannya 14. Ya, ini di sini bisa diubah jadi 14. Ya, atau mau menggunakan perintah keyboard juga boleh. Kasih cetak tebal. Ini cetak tebal. Ya. Sudah itu, penawaran harga. Tadi cetak tebal kalau dari keyboard itu CTRL B ya, becak B ya. Ini dikasih garis bawah, ini CTRL U atau tekan U yang ini juga boleh. Ya. Sudah itu, ini diblok lagi. Ini juga kasih cetak tebal, CTRL B. Khusus untuk Kalimantan Timur, dikasih garis bawah. Ini di blok Kalimantan Timurnya, CTRL U. Nah, kemudian ini alineanya agar kiri dan kanannya rata, CTRL ditaruh aja di alinea tersebut, CTRL J, Jakarta, J. Ini karena dua alinea, kita blok CTRL J, Jakarta. Ya. Untuk tabel, ini judul kolomnya ini lebih baik, lebih tinggi dari isi tabelnya. Ya, barisnya maksudnya, baris untuk judul kolom lebih baik, lebih tinggi dari baris yang isi tabel. Pengaturannya ditaruh di baris judulnya, terserah di nomor boleh, nama barang boleh, merek barang boleh, atau harga barang boleh. Lalu layout ya. Nah, ini ada pengaturan untuk tinggi height. Ya, ini klik aja ini. Panah yang di spinner ini yang panah ke atas. Tuh dia tambah tinggi. Jangan terlalu tinggi juga ya, dikira-kira. Sudah itu, ini di blok CTRL E, CTRL E agar dia rata tengah. Kemudian agar dia terletak di tengah-tengah dari tinggi, ya. Kalau mau cepat, ya, dipakai ini aja nih, ya. Atau boleh juga properties, cell, center. Kalau ini mewakili dua perintah sekaligus ya, CTRL E dan layout, properties, cell, center. Sudah itu ini diarsir. Diarsir. Kasih cetak tebal juga boleh ya. Nah, sehingga judulnya lebih kelihatan dibandingkan dengan isi tabelnya. Selanjutnya, untuk menggeser ini ke kanan, ini di blok, tekan CTRL M, makan M, makan M ya. Setelah itu tekan CTRL M agar dia bergerak ke kanan ya setelah diblok. Ya, CTRL M beberapa kali sampai dia berada di posisi sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk CTRL M, bila kita menekan CTRL M dan dia tidak berfungsi, bisa juga menggunakan tombol yang di atas ini. Ini sama dengan CTRL M agar dia ke kanan. Sedangkan ini sama dengan CTRL Shift M agar dia ke kiri ya. Dan biasanya
yang dipakai itu, hormat kami itu sejajar dengan tanggalnya. Nah, seperti itu. Sudah itu ini dikasih cetak tebal dengan CTRL-B dan ini digaris bawah dengan CTRL-U. Ingat, seperti tadi saya menekan CTRL-M, ternyata tidak berfungsi, mungkin ada gangguan di keyboard dari komputer yang saya pakai. Maka itu bisa CTRL-M tersebut bisa diganti dengan ini. Ini ada di home ya. Ini biar dia ke kanan, kalau ini untuk dia ke kiri. Nah, setelah selesai, ya selanjutnya adalah mencetak. Ya, untuk mencetak tekan CTRL-P paman. Kemudian copies. Copies itu maksudnya kalau surat ini mau dikirim satu lagi diarsip, berarti number of copies-nya 2. Jadi surat ini akan dicetak 2 kali. Tapi kalau seandainya surat ini dikirim tapi kita tidak memerlukan kopiannya, maka number of copies-nya 1. Jadi copies ini maksudnya file halaman atau tulisan yang sama ini mau dicetak berapa kali. Kemudian ini merek printer yang terpasang ke komputer kita. Sudah itu, ini adalah mau mencetak halaman berapa. Kalau mencetak semua halaman, biarkan aja kosong. Kalau misalnya mau mencetak halaman 1, ketik angka 1. Ya. Kalau halaman 1 sampai 3, 1 min 3. Misalnya 1 min 3, 8 min 10. Maka ini yang akan dicetak itu adalah halaman 1, halaman 2, halaman 3. 4, 5, 6, 7 enggak. Lalu 8, 9, 10 dicetak. Ya. Kalau kita ketiknya 1 saja begini, maka yang dicetak halaman 1. Apabila kertas dan printer sudah siap, kliklah tombol print. Ya, maka dia akan langsung mencetak. Ya. Nah, kemudian setelah dia tercetak, ya, maka ini karena komputer saya tidak terpasang printer, maka ada pesan kesalahan, ini saya cancel. Kita simpan. Menyimpan, tekanlah tombol F12. Ketik nama filenya. Lalu nomor absen, ya. Lalu nama masing-masing. Ya, kemudian di sini ketik kodenya UH01. SUH01. Jangan simpan ke drive C, simpanlah ke drive E atau ke drive D. Karena untuk di lab yang kita gunakan drive C-nya terkunci. Sehingga kalau kita menyimpan ke drive C, maka filenya akan hilang. Drive E, lalu kliklah save. Nah, selanjutnya proses membuat surat sampai tercetak telah selesai.